perlu. Jujur ya, itu membuatku malu. Ya, membuat Mahkamah Konstitusi bukannya namanya jadi bagus, malah namanya jadi jelek gitu. Mungkin karena background-nya sendiri yang ada hubungannya sama salah satu cawapres, mungkin ya ada baiknya juga sih, kayak ada mengundurkan diri. Itu udah melanggar sebenarnya kode etiknya, dan itu menurut aku memang seharusnya dia mengundurkan diri sih. Dia mempunyai prestasi dan pengalaman, saya rasa bisa. Hanya saja jangan melanggar batasan-batasan yang sudah kita tentukan. Misal itu konstitusi kita yang usianya terlalu muda, mungkin pengalamannya masih kurang. Karena kan ini ngelola satu negara, bukan satu daerah saja. Layak-layak saja kalau mereka mempunyai kapasitas yang bagus, kalau apalagi jaringan yang bagus. Saudara, sejumlah pihak melakukan permohonan uji ulang putusan batas usia Capres-Cawapres. Kenapa hal itu dilakukan? Bersama saya, saudara, sudah hadir Ridwan Darmawan, salah satu dari pemohon uji ulang batas usia Capres-Cawapres ini. Pak Ridwan, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Terima kasih, Nilu. Jadi apa yang mendasari Anda untuk melakukan permohonan uji ulang batas usia Capres-Cawapres itu? Saya tentu sebagai seorang advokat yang juga sudah sering berperkara di Mahkamah Konstitusi, merasa bahwa ini ada sebuah kenjanggalan, mesti dilakukan sesuatu, dan karena putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding, tidak ada upaya banding atau kasasi, maka kami melakukan judicial review, dan ini berdasar hukum, bukan maksudnya mengada-ada. Apakah kepercayaan publik sama MK, kepercayaan Anda, masyarakat luas juga pada MK, bisa kembali dengan kepemimpinan Soehartoyo dan komposisi yang ada sekarang di Mahkamah Konstitusi? Tentu kami mengacu pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang syarat untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, ya, soal hakim konstitusi itu harus negarawan, berintegritas, menjunjung tinggi moralitas dan sebagainya. Dan dengan putusan MK syarat itu sudah tidak terpenuhi oleh Anwar Usman. Makanya kami minta beliau dengan arif bijaksana mundur demi menjaga marwah MK. Tapi juga ketika beliau bahkan menyatakan difitnah dan lain sebagainya, saya tidak akan mundur, ya otomatis kami juga melakukan upaya lain, meminta Mahkamah Agung sebagai lembaga pengusul Anwar Usman untuk menarik atau mengganti Anwar Usman. Mengirim surat itu? Kami sudah kirimkan surat kemarin sore, dan bahkan sudah kami tembuskan juga ya ke Ombudsman, ke Komisi Yudisial, ke Komisi Pengawasan di Mahkamah Agung, agar juga sama-sama bahwa marwah MK ini juga marwah Mahkamah Agung yang sama-sama adalah yudikatif, ya, dalam kerangka tes politika, mereka lah para pemegang kekuasaan kehakiman. Saudara, sejumlah pihak melaporkan Anwar Usman ke Ombudsman terkait dengan putusan MK yang menyebutkan ada pelanggaran etik berat yang dilakukan. Dugaan maladministrasi ini menyeruak sehingga pelaporan itu dilakukan ke Ombudsman. Bagaimana kemudian jika itu benar terjadi? Kita tanyakan hal ini atau perbincangan hal ini bersama saya sudah hadir Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih. Pak Najih, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu, alhamdulillah sehat. Jadi terkait dengan laporan perkara maladministrasi Anwar Usman ini sudah sampaikah Pak ke Ombudsman? Kemarin tanggal 9 November pelapor menyampaikan laporannya ke Ombudsman Republik Indonesia dan sudah diterima oleh bagian pendaftaran laporan. Ini sedang kita lakukan, kita sebut dengan tahap PVL, ya, verifikasi laporan. Di dalam proses verifikasi ini pertama yang kita akan identifikasi adalah apakah pelapor itu orang yang memiliki legal standing untuk melaporkan adanya dugaan maladministrasi yang dimaksud oleh pelapor. Yang punya legal standing adalah orang yang dirugikan akibat adanya pelayanan publik yang diduga ada maladministrasi. Oke, Pak Najih, ini kan kalau yang melaporkan dari Pembela Demokrasi Indonesia dan juga Persatuan Advokat Nusantara itu menilai bahwa perbuatan dari Ketua MK Anwar Usman itu
tidak membentuk majelis banding. Itulah tindakan maladministrasinya gitu. Untuk itu kenapa kemudian dilaporkan? Nah, menurut Anda bagaimana itu? Ya, tentang kewenangan pembentukan majelis banding, sebenarnya kalau kita baca di peraturan MK nomor 1 tahun 2023, pasal 44 ayat 3 bahwa pengaturan lebih lanjut tentang majelis kehormatan banding diatur tersendiri dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini mungkin persoalan yang dimaksud oleh pihak pelapor. Nah, pertanyaannya adalah apakah pengaturan lebih lanjut tentang majelis kehormatan banding ini sudah ada atau belum? Satu. Yang kedua, bisa jadi tidak dibentuknya majelis kehormatan banding itu karena belum ada regulasinya. Oleh karena MK belum membentuk regulasi berkaitan dengan pembentukan majelis banding. Mana mungkin dibentuk majelis kehormatan banding kalau belum ada regulasinya. Nah, itu mungkin ya yang membuat. Nah, ini apakah pelanggaran etik ataukah pelanggaran pelayanan publik? Nah, itu yang sedang kita dalami dari maksud pelapor tersebut yang tadi sudah saya katakan. Kalau itu ternyata misalnya pelanggaran terhadap pelayanan publik misalnya, apakah ada sanksi atau ada rekomendasi? Biasanya apa itu, Pak? Ya, kalau ombudsman itu lembaga negara yang diberi kewenangan untuk bukan magistratur of sanction, tidak memberikan sanksi, tetapi ombudsman adalah magistratur of influence, jadi memberikan tindakan-tindakan korektif ya kepada penyelenggara layanan publik untuk memperbaiki. Kalau belum ada regulasi ya perlu segera dibuat regulasi. Kalau sudah ada regulasi tetapi regulasinya itu tidak baik atau tidak tepat, menimbulkan maladministrasi, ya kita minta untuk memperbaiki. Nah, dalam tenggat tertentu apabila penyelenggara layanan ini tidak melaksanakan tindakan korektif ombudsman, jika terbukti ada maladministrasi, maka penyelenggara layanan itu akan terkena sanksi oleh lembaga yang lebih tinggi atasannya. Kalau di Majelis Kehormatan atau Mahkamah Konstitusi, nah, siapa atasannya? Tidak ada atasannya, ya berarti kepada Presiden sebagai kepala negara dan DPR sebagai pengawas eksternalnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih atas pandangan Anda di Niluh. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, terima kasih.